Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Naila Widyasnita dari kelas 12 A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang materi ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan untuk mencari solusi hukum atas persoalan baru dengan menggunakan akal dan pengetahuan yang mendalam, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Hukum ijtihad. Yang pertama ada fardu ain. Wajib bagi seseorang untuk dirinya sendiri atau saat harus menjawab masalah yang belum ada hukumnya dan dikhawatirkan terlewat. Yang kedua ada fardu kifayah. Wajib secara kolektif. Jika sudah ada mujtahid lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Yang ketiga sunnah. Dianjurkan untuk masalah baru, baik diminta maupun tidak. Yang keempat ada haram, jika ijtihad bertentangan dengan dalil yang sudah pasti. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Yang pertama ada ar-ruju atau kembali, artinya mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan Sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua ada al-ihya atau menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada al-inaba atau pembenahan, membenahi hasil ijtihad ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Selanjutnya bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada maslahah mursalah. Yang dimaksud dengan maslahah mursalah yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Yang ketiga ada qiyas. Qiyas adalah metode menetapkan hukum dengan menyamakan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab atau sifat. Yang keempat ada urf. Jenis ijtihad ini yaitu pengembalian sebuah hukum yang berdasarkan suatu kebiasaan atau adat. Selama sebuah masalah tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Selanjutnya syarat mujtahid. Yang pertama, paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran, cukup memiliki keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan, namun bila hafal akan lebih bagus. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat, tahu objek ijma mujtahid terdahulu, agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Yang kelima, mengerti tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum, serta metodenya. Dan yang keenam, paham berbahasa Arab. Itulah tadi beberapa hal tentang materi ijtihad. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.